bisa dipahami ya. Di situ diinformasikan sampai dengan, tetapi hanya 2 tahun saja yang dimunculkan, 2004-2010. Nah ini kan membingungkan ya. Oke, jadi nomor 18 Bapak tidak bisa memberi arahan yang pasti ya. Nomor 19 itu B ya. Setelah kata ahli ditambah tanda koma, kecuali kan ya. Kalimat tidak efektif di atas dapat diperbaiki dengan cara berikut, kecuali kata menurutnya dihilangkan, betul. Kalau sudah ada menurut, sudah ada menyatakan, menurutnya dihilangkan. Ambil salah satu saja. Menurut dan menyatakan itu berlebihan. Kata bahwa ditambah setelah kata menyatakan ya. Bisa para ahli menyatakan bahwa pengambilan kata pasca itu harus ditulis serangkai. Betul. Berulang-ulang atau berkali-kali. Jadi tidak tepat kalau berulang kali itu sebenarnya ya. Bentuk apa namanya? Redundans, hiperkorek. Jadi ya orang mengatakan bahwa yang betul itu berulang kali, padahal berulang-ulang atau berkali-kali. Jadi percampuran antara dua kata itu. Sama dengan dan lain sebagainya, antara dan lain-lain dengan dan sebagainya. Hiperkorek. Jadi perbaikan yang berlebihan malah justru timbulnya salah. Nomor 20 itu C, simpulan, tadi konsepnya sudah kita bicarakan. Nomor 21 itu yang tidak relevan, ya ini teksnya sebagian pada nggak sejalan ya, program pembangunan, program pembelajaran sebagainya. Agak kacau nih kayaknya, ininya apa namanya, scannernya ya. Ini di-scan dari PDF ke Word ini. Jadi yang C saya arahkan, meskipun tidak juga maksimal itu. Nomor 22, D. Nomor 23 saya arahkan ke D, ya sesuai dengan isi paragrafnya. Kemudian lanjut ke nomor 24. Nah, pragmatis itu artinya ya pandangan yang memberi penjelasan yang berguna tentang suatu permasalahan dengan melihat sebab akibat berdasarkan kenyataan dan tujuan praktisnya. Terputus-putus ya suara Bapak situ, Nak? Enggak, Pak. Enggak kok, Pak. Oh, oke. Jadi pragmatisme pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan itu diarahkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, itu pragmatis namanya. Pragmatis itu untuk kebutuhan yang terjadi saat ini, bisa dikatakan kebutuhan sesaat ya. Yang betul ya, tujuan pendidikan itu yang jangka panjang, yang sampai akhir hayat gitu ya, yang menanamkan nilai-nilai luhur. Nah, cuma terkadang antara kebutuhan pragmatis dengan kebutuhan jangka panjang seringkali tidak sejalan ya, sesekali tidak sejalan. Baik, nomor 25 konjungsi yang tidak tepat pada kalimat nomor 5. Apa sih kalimat nomor 5 itu? Oh, ketika ya. Ketika motif dagang memasuki kawasan pendidikan, yang terjadi adalah kolonialisasi ya. Ya. Yang salah di mana, Pak? Kata ketika di sini ya. Di sini konjungsi yang tidak tepat dapat dalam kalimat. Nah, mestinya kalau ketika itu sebenarnya penggunaan tanda bacanya, ketika motif dagang memasuki kawasan pendidikan, ada koma. Koma mestinya ya. Yang terjadi adalah kolonialisasi. Ini bukan konjungsi kalau begitu ya, penggunaan tanda koma ya. Itu karena anak kalimatnya di awal ya, Pak?
Iya, makanya diperlukan koma. Kalau nomor 4 tuh ada melainkan harus korelatif nggak Pak? Konjungsinya atau bisa Sama berdiri tuh. sendiri? Keberhasilan pendidikan semestinya tidak hanya diukur dari kompetensi anak didik, melainkan juga dari sikap, tindakan. Iya, tidak hanya dan melainkan itu konjungsi korelatif namanya. Betul. Oh benar. Ia tidak hanya pandai, tetapi juga atau melainkan juga itu juga korelatif. Ia tidak hanya pandai dalam akademik, tetapi juga pandai dalam berorganisasi. Jadi sebelum melainkan juganya diberi koma. Betul itu ya. Iya. Ketika alih-alih menerapkan alih-alih itu apa maknanya alih-alih itu? Daripada dibandingkan. Iya. Sebentar, penggunaan kata alih-alih itu. Jadi alih-alih itu dimaknai seringkali belakangan dimunculkan kata alih-alih. Jadi sesuatu yang tidak disangka-sangka ya, dengan tidak disangka-sangka dia munculkan tidak disangka. Tapi alih-alih itu kan konjungsi, mestinya diberi koma setelah konjungsi itu ya, konjungsi antar kalimat itu. Nah, bukannya menerapkan kriteria pendidikan, para birokrat ini justru lebih sibuk, oh ya, alih-alih menerapkan itu. Jadi alih-alih itu sesuatu yang semestinya tetapi tidak dilakukannya. Alih-alih menerapkan kriteria pendidikan, para birokrat bisa juga itu ya. Pak, itu menconteknya salah nggak sih Pak? Salah. Itu kan nanti ada soal berikutnya kan ya. Mana? Yang nomor kalimat 6 Pak. Kalimat 6. Iya, nanti kan ada soal berikutnya kalau nggak salah ada ya tentang sontek ya. Iya. Nah, ini ya. Oh iya. Jadi kata menyontek itu dari sontek sehingga S-nya lulu, menyontek. Ini kamusnya nih. Ya. Menyontek itu mengutip jawaban orang lain atau mengutip tulisan sebagaimana aslinya, menjiplak atau mengambil jawaban orang lain namanya menyontek. Bukan mencontek. Sontek, jadi kata dasarnya sontek. Jadi kata sontek itu sendiri ada dua. Ada sontek berarti ketika Anda bermain bola kemudian sontekan. Jadi umpan kecil itu sontekan. Sontek itu berhomonim. Jadi mencungkil bola atau menggecoh itu juga disebutnya sontekan dalam pertandingan sepak bola itu menyontekan ya. Nah, kemudian sontekan yang kedua maknanya berarti mengutip tulisan. Nah, ini yang dimaksud dengan menyontek dalam pengertian yang umum kita lakukan, sesuatu tindakan yang tidak terpuji ya, mengambil jawaban orang lain, mengutip jawaban orang lain. Kalau saat ulangan itu. Jadi bukan dari contek, jadi contek itu tidak baku. Ya, yang bakunya adalah sontek. Baik. Nomor 29 yang tidak sesuai dengan isi paragraf C. Momok itu dalam kamus diartikan sesuatu yang menakutkan ya. Sesuatu yang menakutkan karena berbahaya, menjadi momok ya. Terus berikutnya nomor 31 yang tidak sesuai dengan isi teks, ya kita pahami isi teksnya, kemudian yang sesuai dan tidak sesuai. Kalimat topik paragraf ketiga apa? Paragraf ketiganya mana? Oh ini. Bukan juga.
Mana tuh? Kita tadi lagi bahas soal nomor ini ya. Apa? Kalimat topiknya? Kearifan lingkungan tadi ya. Oke, nomor 33 yang tidak sesuai, itu kalimat kedua, tidak sesuai dengan ejaannya. Kalimat duanya tadi apa? Nah, setelah kata terasing karena itu tidak sesuai. Jadi karena ini kan berarti anak kalimatnya tanpa koma ya. Anak kalimat hadir setelah induk kalimatnya. Terus nomor simpulan yang tepat. Nah, ini mana yang lebih tepat antara B dengan D? Kalian berkecenderungan kemana antara B dengan D? Saya persempit itu jawabannya. Ada semua di bacaan. Saya pikir yang lebih banyak disinggung adalah bagaimana suku Wana menghormati alam itu ya. D kayaknya, Pak. Nah, hidup bersama dengan alam itu. Baik. Kemudian nomor 13, kalimat yang tepat adalah memberikan. Ya, memberikan sesembahan itu. Kemudian kata itu dalam kalimat 13 itu berarti ke sang penjaga alam itu. Dan 37, kalimat yang tidak diperlukan dalam paragraf kalimat terakhir itu. Ketika yang lain berbicara tentang sajian secara umum, nah ini terkesan koheren ya, karena ada penggunaan kata kaponggo ya, membicarakan tentang kaponggo, tetapi hal ini belum sampai pada aspek tersempit. Nah, nanti kalaupun mau membicarakan kaponggo dengan pernik-perniknya berarti dibuat paragraf baru ya. Kalau masuk ke situ dia akan bercampur informasinya dengan masalah kearifan lingkungan, kaponggo, jadi baru disinggung secara umum bahwa kaponggo sebagai sebuah ritual persembahan. Alat dan sebagainya itu penjelasan berikutnya mestinya. Ya, di antara pilihan-pilihan yang ada, maka kalimat nomor 15 saya pikir yang cenderung menyimpang dari kalimat-kalimat lainnya dalam paragraf itu. Lanjut ke nomor 38, itu pengurangan asupan gula harian 39 kecuali menuliskan kata 4 dengan angka. 4 itu satu kata ya. Yang boleh ditulis dengan huruf itu satu kata sampai dengan 2 kata ya. 14, 15. Tapi kalau sudah 51 menggunakan angka. Itu kan kaidah ejaannya ya. Nomor 40 kalimat inti, kalimat pertama paragraf ketiga adalah E. Kalimat E itu pun kalau secara ejaan salah. Kenapa salahnya? Nggak boleh angka di awal kalimat. Bagus, benar. Nomor 41 simpulan yang tepat yaitu B, arahan saya. 42 benar, yang paling mewakili adalah konsumsi gula harian masyarakat Inggris tidak sehat, artinya cenderung berlebih ya dari ukuran normal yang distandarkan oleh WHO. 43 simpulan D. Udah selesai ya, 43. Silakan barangkali ada yang mau konfirmasi atau mau menanyakan dari apa yang tadi Bapak arahkan sebagai clue-clue jawabannya. Barangkali ada yang mau dikonfirmasi, Pak kenapa ini. Jadi sekali lagi apa yang Bapak arahkan sebagai jawaban bukan mutlak ya, jika Anda bisa memberikan alasan yang lebih benar, alasan yang tepat, Bapak akan mengikuti alasan yang Anda kemukakan itu, Anda sampaikan. Tidak ada? Baik, kalau ya. Tadi nomor 26, 27 apa Pak ya? Oke, saya kelewat deh. 26, 27.
26 itu pendidikan mengalami pendangkalan, kalimat inti ya. Iya, 27-nya itu D, yang melemahkan argumen. Jadi ada kalimat kemudian justru bertentangan dengan isi paragrafnya itu. Cukup dimengerti? Kalau ada konfirmasi selepas dari pertemuan ini boleh saja nanti Anda bisa WA di grup ya, japri ke Bapak atau gimana ya. Oke, Pak. Oke. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih, ini hari ini luar biasa, ada 25 yang hadir. Kemarin teman-teman mengeluh yang hadir hanya 10, hanya 5, sekarang luar biasa ini sampai 25 ya.